Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali menuntaskan misi mereka di Serie A. Bertandang ke Stadion Blu Energy, Nerazzurri sukses menaklukkan Udinese dengan skor tipis 1-0, hasil yang semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen sekaligus menekan para pesaing. Setelah bermain imbang melawan Napoli, Inter tampil konsisten sepanjang awal 2026. Anak asuh Christian Cifu kini mencatat 5 kemenangan dari 6 laga liga terakhir, sebuah laju yang mempertegas dominasi mereka dalam perburuan Scudetto. Bermain di Friuli yang dikenal sebagai kandang sulit bagi tim tamu, Inter menunjukkan kematangan mental dan fisik. Gol tunggal tercipta di babak pertama lewat Lautaro Martinez yang memanfaatkan asis cerdas dari Pio Esposito. Sang kapten menunjukkan kualitasnya, bergerak cerdas, memenangi duel, lalu melepaskan tembakan akurat yang tak mampu dibendung kiper Udinese. Gol tersebut cukup untuk memastikan kemenangan. Sepanjang laga, Inter tampil disiplin dan terkendali. Udinese nyaris tak mampu menciptakan ancaman serius, membuat Yan Samar menjalani pertandingan yang relatif tenang di bawah mistar. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Inter sebelum mengalihkan perhatian ke pentas Eropa. Nerazzurri kini bisa sedikit bernapas lega sebelum menghadapi Arsenal di ajang Liga Champions pada pertengahan pekan. Inter Milan mulai menunjukkan keseriusan mereka dalam proyek jangka panjang berbasis pemain muda. Nerazzurri kini memperketat radar pemantauan terhadap sejumlah talenta ofensif Real Madrid, termasuk Arda Güler, Franco Mastantuono, hingga Nico Paz yang saat ini membela Como. Menurut laporan Tuttosport, pemilik klub Oak-Tree ingin mendukung langkah ambisius dengan merekrut pemain muda yang sudah teruji, memiliki nilai teknis tinggi, sekaligus daya tarik komersial. Inter bahkan dikabarkan siap menembus angka 50 juta euro apabila peluang ideal tersedia di bursa transfer musim panas mendatang. Pembahasan penting terkait strategi transfer ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, bertepatan dengan kunjungan petinggi Oak-Tree ke Milan untuk menyaksikan laga Liga Champions kontra Arsenal. Real Madrid dinilai sebagai ladang emas talenta muda, terutama bagi pemain yang masa depannya belum sepenuhnya jelas di Santiago Bernabeu. Situasi Nico Paz menjadi salah satu faktor pemicu. Performa apiknya bersama Como membuat Madrid mempertimbangkan opsi memulangkannya, yang berpotensi mempengaruhi komposisi lini serang musim depan. Nama Arda Güler juga terus dipantau. Meski mulai mendapatkan menit bermain lebih banyak di bawah arahan Xabi Alonso, ketatnya persaingan internal membuat posisinya belum sepenuhnya aman. Inter sebelumnya sempat menjejaki opsi peminjaman dan kini membuka peluang transfer permanen dengan skema klausul pembelian kembali. Sementara itu, Franco Mastantuono, gelandang muda Argentina yang ditebus Madrid dengan nilai sekitar 45 juta euro, turut masuk daftar incaran. Fleksibilitas posisi serta kemampuannya bermain di antara lini dinilai cocok dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan Christian Cifu di Inter. Rencana Inter Milan untuk mengamankan tanda tangan bek muda Hajduk Split, Branimir Mladic, mendadak memasuki fase tidak pasti. Pemain berusia 18 tahun itu dilaporkan telah mengganti agennya, sebuah langkah yang bisa mempengaruhi jalannya negosiasi dengan Nerazzurri. Sebelumnya, Mladic disebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan Inter, dengan skema transfer permanen yang disertai peminjaman kembali ke Hajduk Split hingga akhir musim. Namun situasi berubah setelah sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan agensi LIAN Sports Group yang dipimpin agen ternama Vali Ramadhani. Kepindahan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi melalui media sosial.
Dalam pernyataannya, Lian Sports Group menyebutkan rasa antusias mereka menyambut Mladic sebagai klien baru. Pakar transfer Fabrizio Romano menyoroti perkembangan tersebut dengan nada waspada. Menurutnya, meski sebelumnya kesepakatan disebut sudah hampir rampung, perubahan agen di fase krusial membuat operasi Inter kini berada dalam posisi rawan. Romano menegaskan bahwa masuknya Ramadani ke dalam negosiasi berpotensi mengubah parameter kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya. Akibatnya, proses yang semula berjalan mulus kini tertunda, bahkan berisiko gagal total. Konfirmasi bahwa sang pemain telah bergabung dengan agensi barunya membuat situasi kembali terbuka. Meski sempat dilaporkan selesai, kini kesepakatan Inter berada dalam bahaya. Inter pun harus bergerak cepat dan hati-hati jika ingin menjaga peluang merekrut salah satu bek muda paling menjanjikan di Kroasia tersebut. Inter Milan kembali memiliki duet lini depan yang berbahaya. Dulu ada Lula, sempat muncul Tula, kini giliran Pila yang bersinar. Francesco Pio Esposito kembali menjadi penentu dengan asis ketiganya untuk Lautaro Martinez, membawa Inter Milan meraih kemenangan penting dan menjaga posisi puncak klasemen. Statistik dan performa di lapangan menegaskan kuatnya koneksi kedua pemain. Pio memberi umpan, Lautaro menyelesaikan, pola yang kian berulang dan semakin mematikan. Esposito itu penting, ujar Lautaro usai laga. Dia bekerja keras, selalu siap. Saya senang bermain dengannya. Inter, juara paruh musim, kini melaju dengan duet baru di lini depan. Lautaro, pencetak gol terbanyak Serie A dengan 11 gol, menemukan mitra ideal dalam diri Pio Esposito, penyerang 20 tahun yang tak banyak menyentuh bola, namun selalu tepat sasaran dalam pergerakan dan keputusan. Pio dikenal rajin berduel, membuka ruang dan berlari tanpa lelah. 3 dari gol Lautaro musim ini lahir dari asisnya. Efektivitas tanpa banyak sorotan, tetapi dampaknya nyata. Gol Lautaro ke gawang Udinese lahir dari proses matang. Dribble melewati Christensen, kontak fisik dengan Karl Storm, lalu sepakan kaki luar yang mengarah ke sudut gawang. Semuanya diawali oleh pergerakan cerdas Pio. Pio terlebih dahulu melakukan sprint ke tiang dekat untuk menyambut umpan terobosan Zielinski. Lautaro membaca situasi, menahan posisi, lalu menerima sentuhan satu kali dari Pio yang membuka jalan ke gawang. Asis tersebut menjadi asis ketiga Pio di Serie A, keempat di semua kompetisi. Secara total, ia telah mengoleksi 5 asis dalam 24 pertandingan musim ini. Di laga melawan Udinese, kontribusinya tercermin jelas. 17 umpan sukses dari 25 sentuhan, 4 duel dimenangkan, 3 pelanggaran didapat dan 3 peluang diciptakan. Gambaran sempurna penyerang tengah modern yang membuat rekan setimnya tampil lebih baik. Menurut data Opta, ada satu statistik yang membuat Pio Esposito berdiri sendiri di Serie A 2026. Opta mencatat bahwa 3 asis Pio Esposito di Serie A musim ini seluruhnya berbuah gol bagi Lautaro Martinez. Tidak ada pemain lain yang mencatatkan jumlah asis lebih banyak kepada satu rekan setim di kompetisi ini. Rekor yang saat ini hanya disamai oleh Aaron Martin dengan 3 asis untuk Leo Ostigard. Catatan tersebut menegaskan betapa efektifnya kemitraan Pio Esposito-Lautaro di lini depan. Lautaro pun tahu betul siapa yang berjasa. Lautaro Martinez berbicara terbuka soal masa depannya bersama Inter Milan. Dalam wawancara panjang dengan AFA Studio, Kapten Nerazzurri itu menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza dan terus berjuang meraih trofi tertinggi. Di tengah era persepak bola modern yang syarat perpindahan pemain, Lautaro memilih jalur berbeda. Ia menilai Inter bukanlah sekedar klub, tetapi tempat di mana ia merasa utuh sebagai pemain dan sebagai manusia. Sulit membayangkan hal lain, ujar Lautaro. Sejak hari pertama, Inter selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Hari ini saya adalah kapten klub besar kelas dunia. Striker asal Argentina itu menegaskan bahwa keputusan bertahannya bukan didorong faktor finansial. Baginya, aspek sportif selalu berada di urutan teratas. Sejak saya datang, kami memenangi banyak gelar.
Kami bermain di 2 final Liga Champions dan 1 final Liga Eropa. Saya selalu mengutamakan sisi sportif. Kalau soal uang, tentu ada tawaran yang sulit ditolak. Namun Lautaro memilih stabilitas, proyek dan ambisi bersama Inter, nilai-nilai yang menurutnya tidak bisa diukur dengan angka. Lautaro juga menekankan peran keluarga dalam setiap keputusannya. Milan kini telah menjadi rumah baginya. Saya membuat pilihan berdasarkan keluarga, ketenangan, dan kebahagiaan. Keluarga saya ada di sini. Anak-anak saya bersekolah di sini. Kami bahagia. Ia menepis anggapan berada di zona nyaman. Menurutnya boost kemenangan justru memicu rasa lapar yang lebih besar. Ketika Anda mulai menang, Anda ingin terus menang. Itu bukan zona nyaman, itu ambisi. Tak heran jika Lautaro baru saja memperpanjang kontraknya, dan satu target besar masih terus menghantuinya. Meski telah meraih banyak trofi, satu impian besar belum terwujud. Bagi Lautaro, trofi si kuping besar bukan sekedar target, melainkan obsesi.